Halo Taurus, selamat datang kembali di channel Kata Kristi. Taurus, kali ini kita mau coba lihat ya ciri-ciri soulmate untuk Taurus itu seperti apa. Oke, Taurus, kalian fokus dulu sebentar, merapat dulu di channel Kata Kristi. Kita mulai ya. Ciri-ciri soulmate untuk Taurus. Oke, Taurus, ciri-ciri soulmate kamu ya, beberapa dari mereka itu orangnya kurang percaya diri ya, orangnya pemalu, terus orangnya itu penurut, dan sama agama juga dia kuat ya. Jadi ajaran agama tuh pasti dia terapkan di dalam hidup dia begitu. Orangnya nggak neko-neko ya, imannya sangat kuat, ibadahnya rajin, dan orangnya beberapa dari mereka itu sudah balance ya, jadi bisa membagi waktu, kemudian juga orangnya nggak berat sebelah ya, adil dan cukup bertanggung jawab, walaupun terkadang orangnya ini suka masa bodohan begitu. Walaupun kelihatannya terkadang dia cuek, masa bodoh, tapi apapun yang dia kerjakan itu dia kerjakan dengan sungguh-sungguh begitu. Ya, memang kelihatannya aja seperti itu. Ya, jadi walaupun dia mungkin ya kesannya tuh orangnya nggak mau tahu gitu, tapi padahal dia kerjakan, dia lakuin, dan orangnya cukup bisa diandalkan seperti itu ya. Orangnya juga smart ya, penuh dengan ide-ide kreatif. Jadi di tempat dia bekerja, dia cukup banyak disenangi oleh rekan-rekan kerjanya ya. Dan aku melihat orang ini, beberapa dari mereka itu pernah dikhianati ya, pernah mengalami kegagalan cinta seperti itu. Dan aku melihat luka yang ditinggalkan dari orang masa lalunya itu cukup membekas di hatinya. Jadi mungkin dengan kamu nanti dia agak lebih hati-hati ya. Mungkin bisa dibilang dia akan lebih cemburuan nantinya ya, karena dia mungkin was-was juga ya, dia takut disakiti lagi, jadi dia lebih hati-hati dalam hubungan yang baru nanti seperti itu. Dia juga kadang orangnya tuh suka bingungan ya, Taurus. Kalau banyak pilihan yang harus dia pilih tuh dia langsung nggak fokus, dia bingung mana yang harus dia pilih begitu. Beberapa dari mereka membutuhkan saran dari pasangannya ya, untuk menentukan keputusan, untuk mengambil keputusan seperti itu. Dan orang ini terkadang ya, kalau aku lihat sih, beberapa dari mereka itu pergaulannya itu nggak begitu banyak ya, jadi ruang lingkup pergaulannya itu nggak terlalu luas, karena dia orang yang mungkin beberapa dari mereka bisa aku bilang kurang pergaulan juga ya. Jadi dunianya itu hanya, kalau misalnya dari tempat kerja ya
tempat kerja aja. Terus kalau di lingkungan rumah ya di lingkungan rumah aja begitu. Jadi orangnya nggak pernah bergaul ke yang jauh-jauh begitu. Pertemanannya tuh jadi cuman rumah, kantor, atau mungkin dari tempat-tempat ibadah ya, teman-teman dari tempat-tempat ibadah seperti itu. Jadi nggak terlalu banyak berteman orangnya seperti itu. Dan aku melihat orang ini cukup ini ya, Taurus. Terkadang tuh dia kalau sudah merasa sakit hati, sudah disakiti banget, dia orangnya agak dendaman ya. Jadi hal apapun itu kalau membekas banget di hatinya dia, itu pasti akan selalu dia ingat. Seperti itu. Tapi hanya dia ingat ya, kalau untuk membalas kejahatan dengan kejahatan itu tidak dia lakukan. Dia hanya akan mengingat aja. Begitu. Jangan sampai dia bertemu lagi dengan orang itu. Seperti itu. Dia tidak akan membalas, tapi dia akan lebih menghindari lagi. Gitu. Dia nggak mau lagi berurusan dengan orang yang sudah menyakiti hatinya. Begitu. Paham ya, Taurus? Jadi mungkin hanya dia pendam aja itu rasa kesalnya, rasa bencinya. Dia jauhin orangnya. Bukannya dengan membalas kejahatan dengan kejahatan ya, bukan. Lalu aku melihat ya, orang ini kalau sedang sedih ya, sedang ada masalah, dia pasti akan merenung sendiri. Ya, dia akan ya mungkin kalau kayak perempuan tuh mungkin di kamar ya. Dia lebih curhat kepada Tuhan, atau mungkin dia suka memikirkan sendiri, kenapa ya kok si ini begini, seperti itu. Dia merenung, dia mencari permasalahannya itu sebenarnya di mana. Bukan orang yang berteriak ya kalau ada masalah gitu, enggak. Dia lebih banyak memendam. Jadi kesel apapun pasti dia pendam, seperti itu. Ya, Taurus. Dan aku melihat beberapa dari mereka itu sepertinya kehidupannya itu memang untuk karir dan finansialnya itu sudah cukup bagus ya, sudah cukup mapan. Jadi kamu kalau bertemu dengan orang ini, aku rasa kamu sudah bisa terjamin lah ya, kehidupan kamu tuh sudah bisa dijamin oleh dia begitu. Aku melihat apapun yang kamu butuhkan nanti, sebisa mungkin dia pasti akan penuhi untuk kamu, seperti itu. Kalau aku lihat ya, orang ini tuh bukannya dia ini ya, bukannya dia sombong atau apa, tapi terkadang memang orang kalau belum mengenal dia, dilihatnya tuh dia tuh sombong begitu. Padahal aslinya enggak ya, aslinya dia penurut banget ya, baik. Cuman ya karena orang belum mengetahui karakter dia kali ya, dia kan agak pemalu. Jadi kalau ketemu orang yang belum dia kenal tuh pasti dia abaikan aja begitu, karena dianya malu, orang itu juga mungkin nggak mau negor duluan ya kan. Jadi ya udah, kalian cuman saling lihat-lihatan doang mungkin, dan dikira orang ini orang sombong banget begitu. Padahal tidak, dia malu untuk negor duluan ya. Padahal aslinya tidak sombong, aslinya tuh pemalu, malah terkadang minder begitu. Kalau dari penampilan, aku melihat orang ini cuek ya, jadi senyamannya dia aja gitu. Kalau dia lagi mau pakai kaos ya dia pakai kaos, dia lagi mau pakai daster dia pakai daster, seperti itu. Jadi senyamannya dia aja begitu. Kalau dari penampilan dia tidak bisa diatur-atur, karena memang begitulah jiwa dia, apa adanya begitu. Jadi dia nyaman begini ya begini, dia nggak pernah mau dibuat-buat untuk jadi orang lain, seperti itu. Apa adanya dia, kayak begitu Taurus ya. Dan sekarang kita coba lihat ya saran dari Lenormand untuk kamu Taurus.
Oke, Taurus, kamu jika bertemu dengan orang ini, ya aku lihat memang impian kamu sebagian besar akan terwujudkan, ya. Karena tadi seperti yang sudah aku bilang bahwa beberapa dari mereka itu memang sudah ada yang mapan hidupnya, ya. Jadi dia akan berusaha untuk membahagiakan kamu. Apapun yang kamu inginkan pasti dia usahakan untuk penuhi, begitu, ya. Jadi impian kamu aku lihat akan terwujud bersama orang ini. Lalu kemudian aku melihat orang ini memang cukup serius, setia sama kamu nantinya, ya. Cuman terkadang memang ada hal-hal yang yang mungkin dari kebiasaan dia, ya, suka ada yang aneh-aneh begitu. Tapi aku rasa pelan-pelan bisa kamu kasih pengertian, kamu suruh dia berubah, ya. Mungkin ada dia edik dengan rokok atau apalah kayak gitu, ya, dan itu membuat kamu mungkin kurang nyaman. Tapi aku lihat pelan-pelan dia akan menuruti kamu, karena dia aslinya memang penurut, ya. Kalau pasangannya tidak suka melihat dia merokok, dia akan berusaha untuk berhenti merokok, seperti itu. Tapi kamu juga tidak bisa segera langsung berhenti, ya. Taurus, misalnya kamu bilang, kamu pokoknya biasa harus berhenti, ya nggak mungkin juga secepat itu besok dia berhenti, ya. Semua itu ada prosesnya, pelan-pelan seperti itu. Kamu juga harus sabar, ya, ngingetin dia jangan merokok dulu, ya, gini-gini. Jadi nanti pelan-pelan akan terbiasa hari-hari dia tanpa rokok, seperti itu, ya. Taurus, kamu harus sabar, ya. Lalu aku melihat beberapa di antara kalian itu terkadang ada perbedaan, ya. Mungkin dia suka, ini contoh, ya, mungkin dia suka makanan pedas, kamu tidak suka pedas, seperti itu. Ada perbedaan sifat, perbedaan karakter, dan perbedaan kebiasaan, ya. Jadi mungkin dia tidak suka tidur malam, kamu suka tidur malam, kayak begitu. Hal-hal semacam ini tinggal kalian komunikasikan saja, ya. Namanya juga kan soulmate, ya. Kalian itu kan memang dua orang yang awalnya berbeda, tapi bagaimana perbedaan ini bisa kalian jadikan sejalan, seperti itu, ya. Itu semua ada prosesnya. Kalian harus sabar, sama-sama saling mengingatkan, sama-sama saling komunikasikan apa yang kamu suka dan apa yang tidak kamu suka. Begitupun soulmate kamu ini nanti, ya. Kalau dia bilang dia tidak suka begini, ya kamu juga harus bisa merubahnya. Oke, Taurus? Jadi jangan ego, harus ada komunikasi. Seperti itu. Thank you, Taurus, and bye-bye.